Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara 6 bagian dari tanda hati yang masih terdapatnya penyakit. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara bagian ke-7, episode ke-7 dari tanda hati yang terdapat penyakit di dalamnya. Yang pertama adalah nyaman dalam kemaksiatan dan dosa. Hati-hati hadirin yang berbahagia. Salah satu tanda hati yang kotor, hati yang terdapat di dalamnya berbagai macam penyakit adalah nyaman dengan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan. Bahkan ada orang yang naifnya dia berbangga dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia umbar di depan halayak ramai dengan mengatakan, semua dosa sudah aku lakukan, semua kemaksiatan sudah aku lakukan, tidak ada kemaksiatan dan dosa sudah aku lakukan, tapi Allah masih sayang kepadaku, katanya. Na'udzubillah, ini tanda hati orang terdapat di dalamnya berbagai macam penyakit, sehingga apa? Kemungkinan hatinya tertutup, sehingga dia berat bagi dia untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, dia sadar kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak bersalah dan berdosa. Namun sebaik-baiknya dari orang yang melakukan salah dan dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat Allah terbuka. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba, sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Setinggi gunungkah, sebanyak pasir di lautan, sebanyak buih yang di atas lautan, jika ia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan terima taubatnya. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Hadirin yang berbahagia, jangan pernah nyaman dengan kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan, karena sesungguhnya itu akan mencelakakan kita di akhirat kelak, bahkan mungkin di dunia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nuruti hawa nafsu. Salah satu ciri hati terdapat di dalamnya penyakit adalah menuruti hawa nafsu. Nafsu itu ibaratnya bayi yang bila dituruti maka dia terus akan meminta. Lihatlah seorang bayi, dia minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jika dituruti oleh orang tuanya, maka dia terus-menerus akan meminta. Begitulah hawa nafsu. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 hal yang paling mendasar. Pertama, fitrah. Fitrah inilah yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Sedangkan yang kedua adalah nafsu. Seperti firman Allah dalam surah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu." Nafsu selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Nafsu selalu mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bersihkan hati agar kita tidak menuruti hawa nafsu, namun kita selalu mengikuti fitrah, kesucian jiwa kita. Yang ketiga, salah satu tanda hati masih terdapat penyakit di dalamnya adalah nanyakan kepada lawan bicara kita atau teman bicara kita hal yang sensitif bagi mereka. Hadirin yang berbahagia, kadang kita tidak sadar dalam pergaulan kita sedang berbincang sama saudara kita,
baru ketemu mungkin kita sama saudara kita, nanyakan hal yang sensitif. Atau mungkin ketika kita berjumpa dengan saudara kita, tiba-tiba dia pakai mobil, pakai kendaraan bagus, pakai baju bagus, penampilan parlente. Kita tanya, ente mobil ini kredit atau beli? Atau boleh pinjem? Hadirin yang berbahagia, pertanyaan yang kita lontarkan kepada saudara kita dengan menanyakan ini dapat dari mana? Ente beli, boleh beli atau boleh pinjem? Atau kredit, itu sangat menyakitkan jiwanya, sangat menyakitkan hatinya. Berarti hal yang demikian menandakan dalam jiwa kita yang bertanya hal yang paling sensitif kepada saudara kita, menandakan kalau dalam hati kita ada penyakit. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, mungkin kita nadanya bercanda, nanya kepada saudara kita, tapi menanyakan hal yang paling sensitif tentang hal yang paling mendasar dalam kepribadian mereka, itu adalah menyakitkan bagi mereka. Contoh, kita bertanya kepada seseorang, ente per bulan dapat berapa gajinya? Hadirin yang berbahagia, boleh kita bertanya, tapi cari kesempatan yang paling baik. Agar apa? Mungkin tujuan kita tadi bertanya ada rasa iba atau perhatian sama orang yang kita ajak berbicara, itu boleh. Tapi pertanyaan yang seperti itu akan menyakitkan saudara kita. Maka hindari saudaraku, untuk bertanya kepada saudara kita, teman kita, lawan bicara kita, hal-hal yang paling sensitif, karena itu dilarang dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit-penyakit hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.